Selamat malam teman-teman. Apa kabar kalian malam ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan buat yang sedang sendiri di kamar, semoga malam ini tidak terasa terlalu sunyi. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke cerita malam ini, saya mau mengingatkan dulu, jangan lupa tarik selimut kalian sedikit lebih dekat. Matikan lampu kalau berani. Lalu biarkan suara malam menemani cerita kita kali ini. Karena terkadang hal paling menyeramkan bukanlah suara keras di luar rumah, melainkan suara kecil yang tiba-tiba terdengar tepat di belakang kita. Di dunia ini ada banyak tempat yang siang harinya terlihat biasa saja, ramai, tenang, bahkan indah. Tapi ketika malam tiba, suasananya berubah total, seolah ada sesuatu yang bangun dan mulai memperhatikan siapa saja yang masih terjaga. Dan malam ini saya akan menemani kalian dengan sebuah kisah yang pelan-pelan akan membawa kita masuk ke suasana gelap, sunyi, dan penuh misteri. Jadi, buat kalian suka cerita horor penuh ketegangan, siapkan kopi hangat, tarik napas pelan, dan selamat datang di cerita malam ini. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Hujan gerimis turun membasahi jalan desa yang sepi. Langit malam tertutup awan hitam pekat, membuat suasana terasa lebih suram dari biasanya. Lampu-lampu rumah yang redup terlihat seperti titik-titik cahaya kecil yang berusaha melawan gelap. Di sebuah rumah tua yang nyaris roboh di ujung desa, seorang pria duduk sendirian di teras. Wajahnya kusut, matanya sembab karena kurang tidur, dan pakaiannya tampak lusuh. Namanya Raka. Di atas meja kayu yang sudah lapuk, beberapa lembar kertas berserakan. Ada surat tagihan, catatan utang, dan bukti kekalahan dari berbagai tempat perjudian selama ini menjadi bagian hidupnya. Raka menatap kosong ke arah hutan. Tangannya gemetar saat menghitung sisa uang di sakunya. Tidak sampai 50.000 rupiah. Padahal utangnya sudah mencapai puluhan juta. Bagaimana bisa semuanya jadi seperti ini? Gumamnya pelan. Dulu hidupnya tidak seperti ini. Bertahun-tahun lalu, Raka dikenal sebagai pria pekerja keras. Ia memiliki usaha kecil menjual hasil panen dari kebun milik keluarganya. Penghasilannya memang tidak besar, tetapi cukup untuk menghidupi istri dan anak semata wayangnya. Namun semuanya berubah ketika ia mengenal judi. Awalnya hanya iseng, sekedar ikut teman-temannya memasang taruhan kecil. Saat pertama kali menang, ia merasa menemukan cara mudah mendapatkan uang. Kemenangan kecil itu menjadi racun yang perlahan menghancurkan hidupnya. Semakin sering menang, semakin besar taruhan yang dipasang. Dan ketika kekalahan mulai datang, ia justru semakin terobsesi untuk mendapatkan kembali uang yang hilang. Tanpa sadar, seluruh hidupnya mulai berputar di sekitar perjudian. Uang tabungan habis, perhiasan istrinya dijual, sepeda motor digadaikan, bahkan sebagian tanah warisan keluarganya juga lenyap demi menutup kekalahan. Namun bukannya berhenti, Raka semakin tenggelam. Baginya, selalu ada keyakinan bahwa suatu hari ia akan memang menang besar dan mendapatkan kembali semuanya. Sayangnya hari itu tidak pernah datang. Suara pintu kayu terbuka membuat Raka tersentak dari lamunannya. Seorang pria bertubuh besar memasuki halaman rumah. Di belakangnya, ada dua orang lain yang membawa payung hitam. Raka langsung mengenali mereka. Para penagih hutang. Jantungnya berdegup lebih cepat. Pria bertubuh besar itu berhenti di depan teras. "Raka!" serunya keras. Raka menelan ludah. Aku akan bayar. Beri aku sedikit waktu lagi." Pria itu tertawa sinis. "Waktu? Kau sudah minta waktu 3 bulan. Aku sedang berusaha." "Berusaha apa? Judi lagi?" Dua pria di belakangnya ikut tertawa. Raka menundukkan kepala. Tak ada yang bisa ia katakan. Pria bertubuh besar itu melangkah mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Raka. "Dengar baik-baik." Nada suaranya berubah dingin. "Kalau dalam 1 minggu utangmu tidak lunas, rumah ini kami ambil." Tubuh Raka menegang. Rumah itu adalah satu-satu hal yang masih tersisa. "Jangan," katanya lirih. "Itu urusanmu." Pria itu menunjuk wajah Raka. "Kau yang memilih jalan ini."
Mereka kemudian pergi meninggalkan halaman rumah. Suara langkah kaki mereka menghilang bersama hujan. Raka terduduk lemas. Perasaannya semakin hancur. Ia tahu ancaman itu bukan main-main. Kali ini mereka benar-benar akan mengambil rumahnya. Malam semakin larut. Angin dingin berembus dari sela-sela jendela yang rusak. Di dalam rumah yang sunyi, Raka berjalan menuju sebuah kamar kecil. Kamar itu sudah lama kosong, namun masih ada beberapa barang yang ditinggal. Mainan anak-anak, boneka kecil, dan sebuah foto keluarga yang sudah berdebu. Raka mengambil foto itu perlahan. Di dalam foto tampak dirinya berdiri bersama seorang wanita cantik dan seorang anak laki-laki yang tersenyum ceria. Mereka tampak bahagia, sangat bahagia. Air mata mulai mengenang di mata Raka. Ia masih ingat hari ketika istrinya pergi, hari yang menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. 3 tahun sebelumnya, malam itu juga hujan turun seperti sekarang. Namun bukan kesunyian yang memenuhi rumah, melainkan pertengkaran. Aku sudah tidak tahan lagi, Raka. Suara istrinya, Maya, menggema di ruangan tamu. Raka yang saat itu baru pulang dari tempat judi tampak kesal. Kau tidak mengerti. Aku tidak mengerti, Maya menangis. Uang sekolah anak kita habis. Raka terdiam. Kau bilang hanya pinjam sebentar, tapi semuanya hilang. Aku hampir menang. Kau selalu bilang begitu. Maya menunjuk wajahnya. Sudah bertahun-tahun kau bilang hampir menang. Raka mengepalkan tangan. Aku hanya butuh satu kesempatan lagi. Kesempatan? Maya tertawa pahit. Kesempatan itu sudah menghancurkan keluarga kita. Anak mereka yang masih kecil saat itu menangis ketakutan di sudut ruangan. Namun Raka terlalu keras kepala untuk menyadarinya. Malam itu menjadi malam terakhir keluarga tinggal bersama. Keesokan harinya, Maya pergi membawa anak mereka. Sejak saat itu, mereka tidak pernah kembali. Kenangan itu membuat dada Raka terasa sesak. Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Ia duduk di lantai sambil memeluk foto keluarganya. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, ia mulai menyadari betapa banyak yang telah hilang. Bukan hanya uang, bukan hanya rumah, tetapi seluruh hidupnya. Ia kehilangan keluarga, kehormatan, kepercayaan orang-orang, dan mungkin juga diri sendiri. Menjelang tengah malam, listrik tiba-tiba padam. Seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan. Raka menghela nafas panjang. Ia mengambil lilin dan menyalakannya. Cahaya kecil itu menari-nari di dinding tua yang lembab. Saat itulah sesuatu terjadi. Dari luar rumah terdengar suara aneh. Tok, tok, tok. Seperti seorang mengetuk jendela. Raka menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ia mengernyit. Mungkin hanya ranting pohon. Namun beberapa detik kemudian suara itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Raka berjalan perlahan mendekati jendela. Jantungnya berdebar. Saat membuka tirai, ia langsung membeku. Tak ada siapa-siapa di luar. Hanya hujan dan kegelapan malam. Raka menghela nafas lega. Mungkin perasaannya saja. Tetapi ketika ia hendak menjauh, sesuatu menarik perhatiannya. Di kejauhan, tepat di ujung jalan desa yang gelap, terlihat sosok seseorang berdiri diam. Terlalu jauh untuk dikenali. Sosok itu tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri memandang ke arah rumahnya. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Entah mengapa ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa malam itu bukan malam biasa, dan bahwa sesuatu yang gelap sedang menunggunya. Sesuatu yang perlahan bergerak mendekat ke dalam hidupnya, yang sudah hancur. Sesuatu yang akan memberinya harapan, namun dengan harga yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi datang tanpa membawa harapan. Langit masih diselimuti awan kelabu setelah hujan semalaman. Udara terasa dingin dan lembab. Desa kecil tempat Raka tinggal mulai beraktivitas seperti biasa. Tetapi bagi Raka, dunia seolah berjalan tanpa dirinya. Sejak melihat sosok misterius di ujung jalan malam sebelumnya, pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Bayangan itu terus menghantuinya. Siapa orang itu? Mengapa berdiri memandang rumahku di tengah malam? Dan mengapa saat ia berdiri sesaat, sosok itu menghilang begitu saja? Raka berusaha melupakan kejadian tersebut.
Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat stres dan kurang tidur. Namun semakin ia mencoba melupakannya, semakin jelas bayangan itu muncul di pikirannya. Siang hari itu, perutnya mulai terasa perih karena belum makan sejak kemarin sore. Dengan sisa uang yang ada, ia berjalan menuju warung kopi tua di dekat pasar desa. Warung itu menjadi tempat berkumpul para petani, tukang ojek, dan warga yang bisa berbincang mengenai berbagai hal. Saat Raka masuk, beberapa orang langsung memandanginya. Sebagian berbisik pelan, sebagian lagi memilih diam. Ia sudah terbiasa dengan tatapan seperti itu. Di desa tersebut, semua orang tahu siapa dirinya, penjual gagal yang kehilangan segalanya. Raka duduk di sudut warung dan memesan kopi hitam. Pemilik warung, Pak Harun, meletakkan cangkir di hadapannya. Pria itu tetap menatap Raka sejenak. Kau terlihat lebih buruk dari biasanya. Raka tersenyum hambar. Memang sedang sial. Pak Harun tertawa pendek. Sudah bertahun-tahun kau bilang sedang sial. Raka tidak menjawab. Ia hanya menyesat kopinya perlahan. Di salah satu meja dekat jendela, beberapa pria paruh baya sedang berbincang serius. Awalnya Raka tidak memperhatikan, namun sebuah kalimat membuat telinganya menangkap sesuatu yang menarik. Orang akhir yang masuk ke sana yang tidak pernah kembali. Raka melirik ke atas mereka. Makanya aku bilang, jangan pernah mendekati hutan ke Kalipati setelah maghrib. Nama itu membuat suasana di meja mereka mendadak hening. Hutan Kalipati, Raka pernah mendengarnya. Sebuah hutan tua di pinggir desa yang sudah lama dikenal angker. Namun selama ini ia menganggap semua cerita tentang tempat itu hanya tahayul. Salah satu pria berbisik lebih pelan. Ayahku pernah cerita, dulu ada orang kaya mendadak setelah masuk ke sana. Ah, itu cuma cerita lama, bukan cerita. Pria itu terlihat serius. Ayahku mengenalnya langsung. Raka mulai tertarik. Ia diam-diam mendengarkan. Katanya orang itu awalnya miskin, tiba-tiba beberapa bulan kemudian jadi kaya raya. Lalu, setahun kemudian, seluruh keluarganya meninggal satu persatu. Suasana warung menjadi lebih sunyi. Bahkan suara sendok yang beradu dengan gelas terdengar jelas. Pria itu melanjutkan. Setelah itu orang tersebut menghilang. Kemana? Tidak ada yang tahu. Seorang di meja lain berdeham. Konon diambil kembali oleh penghuni hutan. Mereka semua saling berpandangan. Raka mencoba tersenyum sinis. Cerita seperti itu terlalu sering ia dengar. Namun entah mengapa kali ini terasa berbeda. Ada sesuatu dalam nada suara mereka yang mendengar sungguh-sungguh. Sore harinya, Raka berjalan pulang melewati jalan setapak yang membelah sawah. Pikirannya terus dipenuhi cerita tentang hutan Kalipati. Ia mengingat kembali berbagai rumor yang pernah didengar sejak kecil. Konon dahulu hutan itu merupakan lokasi sebuah kerajaan kecil yang hilang secara misterius. Ada pula yang mengatakan tempat itu menjadi lokasi ritual ilmu hitam para masa lampau. Beberapa warga mengaku pernah melihat cahaya merah muncul di antara pepohonan saat tengah malam. Ada juga yang mendengar suara gamelan dari dalam hutan meski tidak ada siapapun di sana. Semua cerita itu kini berputar-putar di kepalanya. Saat sedang berjalan, sebuah suara tua memanggilnya. Raka! Ia menoleh. Di tepi jalan berdiri seorang lelaki tua yang dikenalnya. Namanya Mbah Wiryo, salah satu sesepuh desa yang terkenal pendiam. Tubuhnya kurus, kulitnya dipenuhi keriput, namun matanya tajam seperti mampu melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Mbah, lelaki tua itu memandang Raka lama. Kau sedang memikirkan hutan Kalapati. Raka terkejut. Bagaimana Mbah tahu? Mbah Wiryo tidak langsung menjawab. Ia justru memandang ke arah langit yang mulai menggelap. Hutan itu bukan tempat manusia mencari pertolongan. Raka mengerutkan dahi. Maksudnya, orang yang masuk dengan keinginan besar biasanya tidak kembali sebagai manusia yang sama. Kalimat itu membuat Raka merinding. Mbah Wirya melanjutkan. Dulu banyak yang datang ke sana. Untuk apa? Mencari kekayaan. Lalu, lelaki tua itu menghela nafas panjang. Tidak ada satupun yang berakhir bahagia. Angin sore bertiup pelan melewati sawah. Suasana mendadak terasa dingin. Kalau memang berbahaya,
Kenapa tidak ditutup saja? Tanya Raka. Mbah Wario tersenyum tipis. Karena bukan hutannya yang memanggil manusia. Lalu, keserakahan manusia itu sendiri. Jawaban itu membuat Raka terdiam. Malam tiba. Rumah tua itu kembali terasa sunyi. Raka duduk sendirian di ruang tamu. Lilin menyala di atas meja karena listrik kembali mati akibat cuaca buruk. Hujan turun perlahan di luar. Sesekali petir menyambar jauh di balik perbukitan. Pikirannya semakin kacau. 1 minggu. Hanya itu waktu yang tersisa sebelum rumahnya disita. Ia tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki keluarga, tidak memiliki siapa-siapa yang bisa membantu. Dalam keadaan seperti itu, bahkan cerita paling mustahil pun mulai terdengar masuk akal. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan. Tok, tok, tok. Raka bangkit. Jantungnya berdegup kencang. Ketika mulai membuka pintu, tidak ada siapapun. Hanya angin malam dan hujan tipis. Namun di depan pintu terdapat sesuatu. Sebuah benda kecil terbungkus kain hitam. Raka menunduk perlahan. Perasaan tidak enak mulai muncul. Dengan tangan gemetar, ia membuka kain tersebut. Di dalamnya terdapat sebuah koin kuno berwarna kehitaman. Permukaannya dipenuhi simbol-simbol aneh yang tidak dikenalnya. Bukan simbol yang pernah ia lihat sebelumnya. Saat menyentuh koin itu, tubuhnya langsung merasakan hawa dingin yang menusuk. Seolah-olah benda tersebut baru saja diambil dari dalam es. Raka berburu menarik tangannya. Lalu ia menyadari sesuatu. Di balik koin itu terselip secara kertas tua. Tulisannya tampak dibuat dengan tinta merah yang sudah memudar. Dengan perlahan ia membacanya. Jika kau menginginkan keberuntungan, datanglah ke pohon beringin tua di jantung hutan Kalipati, saat bulan berada tepat di atas kepala. Tidak ada nama, tidak ada penjelasan, hanya kalimat itu. Raka menatap kertas tersebut lama, napasnya terasa berat. Logikanya mengatakan bahwa semua ini tidak masuk akal. Namun keadaan hidupnya jauh lebih mengerikan daripada ketakutan apapun. Ia sudah kehilangan hampir segalanya, dan orang yang kehilangan segalanya seringkali menjadi berani melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Di luar, suara petir menggelegar, kilatan cahaya saat menerangi halaman rumah. Pada momen singkat itu, Raka merasa melihat sosok hitam berdiri di bawah pohon mangga di depan rumahnya. Tinggi, diam, memandangnya. Namun ketika pasir berikutnya menyala, sosok itu sudah tidak ada. Tubuh Raka membeku, bulu kuduknya berdiri. Perasaan takut mulai merayapi dadanya. Tetapi di balik rasa takut itu, muncul sesuatu yang lebih kuat. Harapan yang berbahaya. Harapan yang lahir dari keputusan. Raka menggenggam koin hitam itu erat-erat. Tanpa ia sadari, langkah pertamanya menuju kegelapan telah dimulai. Dan jauh di dalam hutan Kalipati yang gelap dan sunyi, sesuatu seakan sedang menunggunya. Sesuatu yang telah mengetahui namanya. Sesuatu yang telah mengetahui keinginannya. Dan sesuatu yang siap menawarkan jalan keluar dengan harga yang belum ia pahami. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Sejak sore, awan hitam telah menggantung di langit seperti petanda buruk yang perlahan mendekat. Udara terasa lembab dan berat. Burung-burung yang biasanya terdengar menjelang senja menghilang tanpa suara. Bahkan anjing-anjing liar yang seringkali berkeliaran di jalan desa tampak bersembunyi. Di dalam rumahnya yang sunyi, Raka duduk menatap koin hitam yang tergeletak di atas meja. Seharian penuh ia mencoba mengabaikan benda itu. Namun semakin ia mencoba melupakannya, semakin kuat dorongan untuk memegangnya kembali. Seolah-olah koin itu memiliki kehendaknya sendiri. Jam dinding tua menunjukkan pukul 11 malam. Hanya 1 jam lagi menuju tengah malam. Waktu yang tertulis dengan pesan misterius itu. Raka mengusap wajahnya. Pikirannya dipenuhi pertentangan. Sebagian dirinya ingin membuang koin itu ke sungai dan melupakannya semuanya. Namun bagian lain yang lebih besar terus mengingatkan tentang utang, ancaman para penagih, rumah yang akan disita, dan kehidupannya sudah hancur. Kalau aku tidak melakukan apa-apa, aku juga akan tamat, gumamnya pelan. Kalimat itu menjadi pembenaran yang ia butuhkan. Dengan tangan gemetar,
Raka mengambil senter tua, mengenakan jaket lusuhnya, lalu memasukkan koin hitam ke dalam saku. Hujan gerimis mulai turun ketika ia melangkah keluar. Malam terasa luar biasa dingin. Jalan menuju hutan Kalipati berada di ujung desa. Semakin jauh ia berjalan, semakin sedikit rumah yang terlihat. Lampu-lampu pemukiman perlahan menghilang di belakangnya. Yang tersisa hanya suara jangkrik dan desir angin malam. Sekitar 30 menit kemudian, Raka tiba di atas hutan. Ia berhenti, jantungnya berdegup keras. Di hadapannya berdiri deretan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi seperti tembok raksasa. Kabut tipis menggantung di antara batang-batang tua dan gelap malam. Hutan itu tampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang masuk. Raka menelan ludah. Cerita-cerita yang pernah didengar mendadak muncul kembali ke dalam ingatan. Tentang orang yang hilang, tentang suara tangisan di tengah malam, tentang sosok-sosok yang terlihat di antara pepohonan. Namun, kini sudah terlambat untuk mundur. Ia melangkah masuk. Begitu memasukkan kawasan hutan, suasana langsung berubah. Udara menjadi jauh lebih dingin. Suara serangga mendadak hilang. Kesunyian yang tidak wajar menyelimuti seluruh tempat itu. Raka menyinari jalan dengan senter. Cahaya redupnya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Selebihnya adalah kegelapan pekat. Setiap langkah terasa berat. Daun-daun basah berderak di bawah kakinya. Sesekali ranting patah terdengar dari kejauhan. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Beberapa kali, Raka merasa seperti sedang diawasi. Perasaan itu semakin kuat setiap menit, seolah ada puluhan mata yang mengintip dari balik pepohonan. Saat sedang berjalan, tiba-tiba suara perempuan terdengar samar. Raka! Ia langsung berhenti, jantungnya nyaris melonjak keluar. Suara itu terdengar sangat jelas, lembut, namun dingin. Raka! Kali ini terdengar dari belakangnya. Raka menoleh cepat. Tidak ada siapapun, hanya kabut dan bayangan pepohonan. Siapa? Teriaknya. Tak ada jawaban, hanya angin yang berembus pelan. Tubuh Raka mulai gemetar. Namun entah mengapa, kakinya tetap melangkah maju. Seolah ada sesuatu yang menariknya lebih dalam ke jantung hutan. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah pohon beringin raksasa, jauh lebih besar dibandingkan pohon lain di sekitarnya. Akar-akarnya menjulur seperti ular raksasa yang merayap di atas pohon. Cabang-cabangnya membentuk siluet menyeramkan di bawah langit malam. Inilah tempat yang disebut dalam pesan itu. Raka mendadak perlahan. Begitu ia tiba di bawah pohon, suara angin mendadak berhenti. Kesunyian total menyelimuti area tersebut. Tak ada suara daun, tak ada suara serangga, tak ada apa-apa. Hanya keheningan yang membuat telinga berdenging. Kemudian sesuatu terjadi. Senter di tangan Raka berkedip. Sekali, 2 kali, lalu padam. Astaga. Ia mencoba menyalakan kembali. Tidak berhasil. Kini hanya ada cahaya bulan yang samar menembus celah-celah ranting. Napas Raka semakin cepat. Tiba-tiba aroma busuk memenuhi udara. Bau seperti bangkai yang membusuk berhari-hari. Raka menutup hidung. Saat itu terdengar suara langkah kaki. Krek, krek, krek. Perlahan mendekat. Namun anehnya, suara itu datang dari berbagai arah sekaligus. Seolah banyak orang sedang berjalan mengelilingnya. Raka berputar. Tidak ada siapapun. Lalu dari balik kabut yang menggantung di antara akar-akar beringin, sebuah sosok muncul perlahan. Tinggi, sangat tinggi. Tubuhnya kurus, mengenakan jubah hitam panjang yang tampak lusuh. Wajahnya tertutup bayangan. Namun matanya menyala merah redup dalam gelap. Tubuh Raka membeku. Rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya menyergap seluruh tubuhnya. Sosok itu berhenti beberapa meter di depannya, lalu berbicara. Suaranya terdengar seperti banyak suara yang bercampur menjadi satu. Dari semua jalan yang tersedia, kau memilih datang ke sini. Raka tidak mampu menjawab. Lututnya terasa lemas. Kau mencari keberuntungan. Raka menelan ludah. Iya. Kau mencari kekayaan. Iya. Kau ingin menang. Suara itu terdengar seperti bisikan yang bergema dari segala arah. Ia mengangguk pelan. Sosok itu kemudian mengangkat tangannya. Kabut di sekitar mereka mulai bergerak, berputar seperti pusaran.
Tiba-tiba berbagai bayangan muncul di sekeliling Raka. Rumah mewah, mobil mahal, tumpukan uang, perhiasan, semua yang selama ini ia impikan. Mata Raka membelalak. Itu bisa menjadi milikmu. Suaranya terdengar begitu meyakinkan. Semua, semua. Raka terdiam. Pikirannya mulai dikuasai godaan. Kau hanya perlu menerima perjanjian. Apa syaratnya? Tanya Raka. Untuk pertama kalinya, sosok itu tertawa. Suara tawanya membuat udara terasa semakin dingin. Aku hanya meminta apa yang memang sudah menjadi hakku. Raka merenyit. Maksudnya? Namun sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengulurkan tangannya. Di telapak tangan muncul sebuah pisau kecil berwarna hitam. Setetes darah. Raka ragu. Naluri terdalamnya berteriak agar ia pergi, agar ia berlari sejauh mungkin dari tempat itu. Namun bayangan rumah mewah dan tumpukan uang terus berjalan di hadapannya. Ia sudah kehilangan segalanya. Apalagi yang bisa hilang? Dengan tangan gemetar, Raka mengambil pisau itu, lalu menggoreskan ujungnya ke telapak tangannya. Darah menetes perlahan. Tetesan merah itu jatuh ke tanah tepat di bawah pohon beringin. Begitu darah menyentuh tanah, seluruh hutan bergetar. Angin tiba-tiba bertiup kencang, pepohonan bergoyang liar. Dari segala arah terdengar suara jeritan puluhan bahkan ratusan orang. Raka terkejut dan mundur beberapa langkah. Apa itu? Sosok berjubah hitam tersenyum. Kini wajahnya mulai terlihat, dan apa yang dilihat Raka membuat darahnya membeku. Wajah itu bukan wajah manusia. Kulitnya pucat membusuk, mulutnya robek hingga ke telinga. Matanya berupa rongga hitam yang dipenuhi cacing bergerak. Perjanjian telah diterima. Suara mengerikan itu menggema di seluruh hutan. Tanah di bawah kaki Raka bergetar. Akar-akar beringin bergerak seperti makhluk hidup. Kabut berubah menjadi gelap pekat, dan di balik gelap kegelapan itu muncul ratusan sosok bayangan manusia yang berdiri mengelilingi mereka. Mereka semua menatap Raka dengan mata kosong, dengan wajah penuh penderitaan. Lalu secara bersamaan mereka berbisik, "Selamat datang." Jeritan memenuhi udara, dan pada saat itulah, tanpa disadari Raka, hidupnya telah berubah selamanya. Sebuah perjanjian telah dibuat, dan sesuatu yang mereka kini memiliki hak atas dirinya. Raka terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia langsung duduk di atas ranjang sambil memegangi dadanya yang berdebar kencang. Cahaya matahari pagi masuk melalui celah jendela rumahnya. Untuk beberapa saat, ia hanya menatap sekeliling dengan bingung. Rumahnya, kamarnya, semuanya tampak normal. Tak ada hutan, tak ada kabut, tak ada sosok berjubah hitam, tak ada ratusan bayangan yang mengelilinginya. Raka mengusap wajahnya. Mimpi. Namun kalimat itu berhenti di tenggorokannya. Matanya tertuju pada telapak tangan kanan. Bekas sayatan kecil masih terlihat jelas, persis seperti luka yang dibuatnya di bawah pohon beringin malam sebelumnya. Darahnya seolah berhenti mengalir. Wajah Raka perlahan memucat. Itu bukan mimpi, bisiknya. Ingatan tentang malam di hutan Kalipati kembali memenuhi kepalanya. Suara-suara gaib, kabut hitam, makhluk mengerikan, dan perjanjian yang telah ia lakukan. Jantungnya berdebar semakin cepat. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk. Pesan dari salah satu temannya. Lamanya sering berjudi bersamanya. Rak, malam ini ada permainan besar di kota. Hadiahnya ratusan juta. Ikut. Raka membaca pesan itu beberapa kali. Biasanya ia akan mengabaikannya karena tidak memiliki modal. Namun entah kenapa, kali ini muncul keyakinan aneh dalam dirinya. Keyakinan yang begitu kuat, seolah seorang sedang berbisik di telinganya. Kau akan menang. Raka merinding, tetapi bersamaan dengan itu, sebuah harapan mulai tumbuh. Mungkin perjanjian itu benar-benar nyata. Malam harinya, Raka berangkat menuju kota kecil yang berada di sekitar 1 jam dari desanya. Tempat perjudian itu berada di sebuah bangunan tua yang disamarkan sebagai gudang penyimpanan. Suasana di dalam dipenuhi asap rokok dan suara-suara orang yang bertaruh. Para pemain duduk mengelilingi meja. Sebagian tampak percaya diri, sebagian lagi gelisah. Raka duduk di salah satu kursi kosong. Modalnya hanya sisa uang terakhir yang ia miliki.
Jika malam ini kalah, maka hidupnya benar-benar berakhir. Permainan dimulai. Pada putaran pertama, Raka menang. Ia tersenyum tipis. Mungkin hanya keberuntungan biasa. Putaran kedua, menang lagi. Putaran ketiga, menang. Keempat, menang. Kelima, menang. Senyum di wajah para pemain lain mulai menghilang. Mereka mulai memperhatikan Raka. Beberapa terlihat tidak percaya. Yang lain mulai kesal. Namun keberuntungan Raka terus berlanjut. Setiap keputusan yang diambil selalu benar. Setiap angka yang dipilih selalu tepat. Seolah-olah ia sudah mengetahui hasilnya sebelum permainan dimulai. Menjelang dini hari, tumpukan uang di depannya membuat seluruh ruangan terdiam. Raka baru saja memenangkan jumlah uang besar yang pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena terkejut. Ini bukan kemenangan biasa, ini sesuatu yang tidak wajar, dan jauh di dalam hatinya, ia tahu penyebabnya. Perjanjian itu. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Setiap kali berjudi, Raka selalu menang. Tidak pernah kalah, tidak pernah meleset, tidak pernah salah memilih. Dan dalam waktu 1 bulan, seluruh utangnya lunas. Para penagih yang sebelumnya mengancam kini justru bersikap hormat kepadanya. Rumahnya diperbaiki. Ia memberi kendaraan baru. Bahkan mulai mengenakan pakaian mahal yang dulu hanya bisa dilihat di etalase toko. Warga desa yang dulu mencibir mulai memperlakukannya berbeda. Mereka penasaran, dari mana datangnya semua uang itu. Namun Raka tidak pernah menjelaskan. Ia hanya tersenyum dan semakin tenggelam dalam kemewahan. Tetapi keberuntungan itu membuat sesuatu yang lain. Sesuatu yang pelan mulai menunjukkan dirinya. Suatu malam, ketika Raka sedang menghitung uang hasil kemenangannya, ia mendengar suara tangisan. Pelan, sangat pelan. Seperti suara seorang perempuan. Raka menghentikan aktivitasnya. Ia mendengarkan. Tangisan itu terdengar lagi. Menyedihkan. Penuh penderitaan. Ia segera membuka pintu rumah. Tak ada siapa-siapa. Suara itu menghilang begitu saja. Raka mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya suara angin. Namun keesokan malamnya, suara itu kembali terdengar. Dan malam berikutnya. Lalu malam berikutnya lagi. Semakin lama semakin jelas. Kadang terdengar dari dapur. Kadang dari loteng. Kadang tepat di belakang pintu kamar. Tetapi setiap kali diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Beberapa minggu kemudian, kejadian yang lebih aneh mulai terjadi. Suatu pagi, Raka menemukan seekor burung gagak mati di halaman rumahnya. Ia mengira itu kebetulan, namun keesokan harinya ada 2, lalu 3, kemudian 5. Setiap pagi selalu ada bangkai burung gagak baru, dengan mata yang terbuka lebar, seolah mati karena ketakutan. Raka mulai merasa tidak nyaman, tetapi ia tetap berusaha mengabaikannya. Selama uang terus mengalir, ia tidak ingin memikirkan hal-hal aneh itu. Sampai suatu malam, malam yang mengubah segalanya. Saat itu hujan turun deras, angin berembus kencang mengguncang jendela rumah. Raka baru saja pulang dari kota setelah memenangkan taruhan dalam jumlah besar. Ia memasuki kamar tidur dan merabahkannya tubuhnya. Namun beberapa menit kemudian, ia merasakan sesuatu. Seseorang yang sedang memperhatikannya. Perasaan itu begitu kuat hingga membuatnya membuka mata. Dan saat itulah ia melihatnya. Di sudut kamar, tepat di depan lemari, ada sosok berdiri diam, tinggi, kurus. Seluruh tubuhnya tertutup bayangan hitam. Wajahnya tidak terlihat, namun matanya. 2 titik merah menyala dalam gelap. Raka langsung bangkit. Siapa kau? Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri, memandangnya. Tubuh Raka membeku. Rasa takut menjalari seluruh tubuhnya. Kemudian petir menyambar di luar rumah. Kilatan cahaya menerangi kamar selama sepersekian detik. Dan ketika cahaya itu menghilang, sosok tersebut sudah tidak ada. Lenyap begitu saja. Seolah tidak pernah berada di sana. Raka menyalakan seluruh lampu rumah. Ia memeriksa setiap ruangan. Tidak menemukan apapun. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Hari demi hari berlalu. Keberuntungan Raka semakin luar biasa. Kekayaan bertambah dengan cepat. Tetapi bersama dengan itu, gangguan-gangguan aneh juga semakin sering muncul.
bayangan hitam terlihat di kaca. Suara langkah kaki terdengar di loteng. Tangisan perempuan muncul hampir setiap malam. Kadang ia merasa melihat seorang berdiri di luar rumah saat tengah malam. Namun ketika didekati, sosok itu menghilang, seolah hanya ingin menunjukkan keberadaannya. Suatu malam, saat sedang bercermin, mereka melihat sesuatu yang membuat dadanya membeku. Di belakang pantulan tubuhnya, berdiri puluhan sosok manusia pucat. Mereka semua mengenakan pakaian lusuh, wajah mereka penuh luka, mata mereka kosong, dan semuanya sedang menatap dirinya. Raka langsung terbalik, tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali melihat cermin, pantulan itu juga telah menghilang. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengalir di dahinya. Untuk pertama kalinya, sejak memperoleh keberuntungan itu, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Penyesalan. Karena semakin hari ia semakin yakin bahwa apapun yang ia temui di hutan Kalipati malam itu bukanlah sekedar makhluk gaib biasa. Dan keberuntungannya yang ia nikmati sekarang mungkin hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Di luar rumah, jauh di balik kegelapan malam, seekor gagak hitam bertengger di atas pohon. Mata yang merah menyala menatap jendela kamar Raka. Lalu dari kejauhan, terbawa angin malam yang dingin, terdengar kembali suara bisikan yang sama seperti di hutan dahulu. Setiap hadiah memiliki harga, dan tanpa ia sadari, waktu untuk membayar harga itu perlahan mulai mendekat. Hujan turun hampir setiap malam sejak gangguan-gangguan aneh mulai menghantui kehidupan Raka. Langit desa seolah terus diselimuti awan gelap yang tidak kunjung pergi. Angin dingin berembus melewati pepohonan, membawa suara-suara samar yang terkadang terdengar seperti bisikan manusia. Namun yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa teror itu kini tidak lagi berhenti di rumahnya. Sesuatu mulai berambat keluar, menyentuh orang-orang di sekitarnya, dan perlahan harga dan perjanjian yang pernah ia buat mulai ditagih. Suatu pagi, Raka terbangun karena suara telepon yang berdering tanpa henti. Dengan mata masih mengantuk, ia mengangkat panggilan itu. Dari seberang terdengar suara panik. "Raka, kau dengar kabar tentang Denny?" Raka langsung mengenali suara itu. Teman lamanya. "Ada apa dengan Denny?" Suasana mendadak hening selama beberapa detik. Kemudian suara itu menjawab dengan nada gemetar. "Denny kecelakaan semalam." Jantung Raka berdegup lebih cepat. "Kecelakaan?" "Iya, motornya masuk jurang." Raka terdiam. Denny adalah salah satu sahabatnya sejak kecil. Orang yang sering menemaninya berjudi. Orang yang selalu membantunya saat kesulitan. "Bagaimana keadaannya?" Pertanyaan itu keluar hampir seperti bisikan. Namun jawabannya diterima membuat tubuhnya membeku. "Denny meninggal." Raka tidak mampu berkata. Ponsel perlahan terlepas dari tangannya. Siang itu, seluruh desa berkumpul di rumah duka. Langit kembali mendung, seolah ikut berduka atas kejadian tersebut. Raka berdiri di antara para pelayat. Matanya tertuju pada foto Denny yang diletakkan di dekat peti jenazah. Perasaan bersalah yang aneh mulai tumbuh di dalam dirinya. Mereka baru bertemu 3 hari sebelumnya. Saat itu Denny bahkan sempat bercanda mengenai keberuntungan Raka yang tiba-tiba berubah drastis. "Kalau begini terus, kau bisa jadi orang kaya di desa." Kalimat itu masih teringat jelas. Namun, kini Denny sudah tiada. Ketika proses pemakaman selesai dan warga mulai pulang, seorang perempuan tua tiba-tiba menghampiri Raka. Perempuan itu adalah ibu Denny. Matanya merah karena menangis. Namun ada sesuatu dalam tatapannya membuat bulu kuduk Raka berdiri. "Ada apa, Bu?" tanya Raka pelan. Perempuan tua itu menggenggam lengannya. "Kau harus hati-hati." Raka menyerit. "Maksudnya?" Suara bergetar saat menjawab. "Sebelum meninggal, Denny terus menyebut namamu." Tubuh Raka langsung menegang. "Apa?" "Ia bilang ada sesuatu yang berada di belakangmu." Jantung Raka terasa berhenti berdetak. Perempuan tua itu menunduk. Dia bilang sosok itu selalu mengikuti kemanapun kau pergi. Malam harinya, kata-kata itu terasa berputar di kepala Raka. Ia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu menyala terang, televisi menyala. Namun semua itu tidak mampu mengusir rasa tidak nyaman yang semakin besar. Sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba padam. Seluruh rumah tenggelam dalam kegelapan.
Jangan sekarang, gumam Raka. Ia segera mengambil senter. Namun, sebelum sempat menyalakannya, terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Tok, tok, tok. Perlahan, berat. Seolah seorang sedang berjalan menyeret kaki. Raka membeku. Ia tinggal sendirian. Tidak ada orang lain di rumah itu. Suara langkah tersebut terdengar menyusuri loteng, kemudian berhenti tepat di atas kepalanya. Kesunyian. Lalu, brak. Suara benda jatuh mengguncang seluruh rumah. Raka langsung berlari menaiki tangga. Dengan nafas memburu, ia membuka pintu loteng. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Namun di tengah ruangan terdapat sesuatu. Sebuah foto keluarga lama miliknya. Foto yang selama itu tersimpan di dalam laci kamar, kini tergeletak di lantang loteng. Kadang dalam keadaan sobek, tepat pada bagian wajah mayat dan anaknya. Raka merasakan hawa dingin beruncalar di. Sejak malam tersebut, kejadian-kejadian buruk semakin sering terjadi. Orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengannya mulai mengalami nasib aneh. Seorang tetangga yang sering membantu Raka tiba-tiba jatuh sakit sebab yang jelas. Seorang teman lainnya kehilangan pekerjaannya setelah mengalami kecelakaan misterius. Bahkan beberapa warga mulai melaporkan mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang seorang pria berjubah hitam yang berdiri di bawah pohon beringin tua. Desa perlahan diliputi ketakutan. Namun sebelum ada yang menguburkan semua kejadian itu terdengar khas. Setidaknya belum. Sejak malam munculnya tulisan darah di dinding kamarnya, hidup Raka berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Ia tidak lagi memikirkan uang, tidak lagi memikirkan kemenangan, tidak lagi memikirkan kemewahan yang selama beberapa bulan terakhir membuatnya mampu kebahagiaan. Kini yang ada di pikirannya hanya satu, bagaimana cara menghentikannya semua ini, bagaimana cara keluar dari penjadian yang telah mengikat dirinya dengan sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Pagi itu, setelah hampir semalam tidak tidur, Raka berdiri di depan cermin. Wajahnya terlihat jauh lebih tua, lingkaran hitam mengelilingi matanya, kulitnya pucat, dan yang paling mengerikan, ia mulai melihat bayangan-bayangan bergerak di belakang pantulannya meski ruangan dalam keadaan kosong. Kadang hanya sekilas, kadang cukup lama untuk membuat darahnya membeku. Teror itu tidak lagi muncul hanya pada malam hari. Kini makhluk-makhluk itu seolah bebas muncul kapan saja. Raka tahu ia tidak bisa menghadapi semuanya sendirian. Ada satu orang yang mungkin mengetahui jawaban atas semua ini, Mbah Wiryo. Menjelang siang, Raka berjalan menuju rumah tua milik sesepuh desa itu. Langit tanpa mendung, angin berembus pelan membawa aroma tanah basah. Entah mengapa suasana desa terasa berbeda, lebih sunyi, lebih muram, seolah seluruh tempat itu sedang menunggu sesuatu yang buruk. Ketika tiba di rumah Mbah Wiryo, lelaki tua itu sudah duduk di berada, seakan mengetahui kedatangannya. Tatapannya tenang, namun ada kesedihan yang sulit disembunyikan di matanya. "Kau akhirnya datang," ucapnya. Raka langsung berlutut di hadapannya. "Mbah, tolong saya." Mbah Wiryo menghela nafas panjang. "Aku sudah menduga ini akan terjadi." Raka menceritakan semuanya, tentang keberuntungannya yang tidak wajar, tentang kematian dini, tentang mimpi-mimpi mengerikan, tentang tulisan darah di dinding, dan tentang sosok berjubah hitam yang terus mengawasinya. Semakin lama ia bercerita, wajah Mbah Wiryo semakin pucat. Ketika semuanya selesai, lelaki tua itu terdiam cukup lama. Kemudian ia berkata pelan, "Kau membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu." Raka menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. "Apa sebenarnya makhluk itu, Mbah?" Mbah Wiryo menatap ke arah hutan yang terlihat sama di kejauhan, lalu mulai bercerita. Ratusan tahun lalu, sebelum desa ini berdiri, wilayah tersebut merupakan pusat pemukiman kecil yang dipimpin oleh seorang bangsawan sakti bernama Kirangga Prabhawa. Kirangga dikenal tamak. Ia menginginkan kekuasaan dan kekayaan tanpa batas. Ketika masa paceklik melanda wilayahnya, ia memilih jalan yang terlarang. Ia melakukan ritual pemanggil makhluk dari alam gaib. Konon ritual itu berlangsung selama 40 malam di tengah hutan yang kini dikenal sebagai hutan Kalipati. Pada malam terakhir, sesuatu datang menjawab panggilannya. Bukan manusia, bukan hewan, melainkan makhluk kuno yang hidup digerasahkan manusia. Makhluk itu menawarkan apa yang diinginkan Kirangga. Kekayaan, kekuatan, kejayaan.
Namun sebagian gantinya, ia meminta jiwa manusia. Kirangga menyetujui perjanjian tersebut. Dan sejak saat itu malapetaka dimulai. Warga desa satu persatu menghilang. Anak-anak jatuh sakit. Orang-orang mulai saling membunuh karena tamak. Dalam beberapa tahun, seluruh pemukiman musnah. Namun makhluk itu tidak pernah pergi. Ia tetap tinggal di sana, menunggu manusia-manusia yang lain cukup putus asa untuk menerima tawarannya. Makhluk itu disebut penguasa Kalipati, ujar Mbah Wiryo. Dan selama berabad-abad, ia terus mencari korban. Tubuh Raka terasa dingin. Jadi semua orang yang datang ke sana, Mbah Wiryo mengangguk, kebanyakan tidak pernah kembali. Dan yang kembali, mereka hidup sebentar dengan keberuntungan luar biasa sebelum akhirnya kehilangan segalanya. Raka menggenggam tangannya erat. Apakah perjanjian itu bisa dibatalkan? Pertanyaan itu membuat Mbah Wiryo terdiam. Beberapa saat kemudian ia menjawab, bisa. Harapan langsung muncul di mata Raka. Tolong katakan caranya. Namun wajah Mbah Wiryo justru semakin muram. Harga untuk membatalkan perjanjian hampir sama beratnya dengan harga perjanjian itu sendiri. Raka merasakan jantungnya berdebar. Apa maksudnya? Lelaki tua itu bangkit perlahan, kemudian masuk ke dalam ruangan. Tak lama kemudian ia kembali membawa sebuah buku tua yang sampulnya sudah rapuh. Buku itu tampak sangat kuno, halaman-halamannya menguning di mata usia. Mbah Wiryo membuka salah satu halaman. Di sana terdapat catatan tentang para korban hutan Kalipati selama puluhan tahun. Raka membaca dengan tangan gemetar, nama demi nama, cerita demi cerita. Semuanya berakhir sama, kematian, kehilangan, kegilaan. Lalu matanya berhenti pada satu kalimat. Perjanjian hanya dapat diputus jika pembuatnya bersedia menyerahkan seluruh hasil yang ia diperoleh dan menghadapi penguasa Kalipati pada malam bulan mati. Raka mengangkat pelan. Itu saja. Mbah Wiryo menggeleng. Belum selesai. Lalu ia menunjuk bagian lain dari tulisan tersebut. Jika penguasa Kalipati menolak pelepasan perjanjian, maka jiwa pembuat perjanjian akan menjadi miliknya untuk selamanya. Dunia seolah berhenti berputar. Raka tidak mampu berbicara. Ia akhirnya memahami kenyataan yang selama ini berubah dihindari. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Tidak pernah ada. Malam harinya, Raka pulang dengan pikiran kacau. Hujan kembali turun. Petir sesekali menyambar langit. Saat memasuki rumah, ia mendapati sesuatu yang membuat darahnya membeku. Semua lampu rumahnya menyala sendiri. Padahal sebelum pergi ia mematikan semuanya. Satu persatu lampu berkedip, lalu padam, kemudian menyala lagi. Rumah itu terasa hidup, seolah ada penghuni lain di dalamnya. Raka melangkah pelan menuju ruang tamu. Dan di sanalah ia melihat mereka. Puluhan sosok berdiri memenuhi ruangan. Tubuh mereka pucat, wajah mereka penuh luka, mata mereka kosong, persis seperti arwah-arwah yang pernah dilihatnya dalam mimpi. Kini mereka tidak lagi berada dalam mimpi. Mereka berada di rumahnya. Salah satu dari mereka melangkah maju. Wajahnya membuat tubuh Raka langsung lemas. Itu Denny, sahabat yang telah meninggal. Denny? Sosok itu menatapnya dengan mata hitam pekat. Kemudian berbicara dengan suara yang terdengar jauh dan bergema. Kami adalah harga yang telah kau bayar. Raka memundur ketakutan. Air mata mengalir di wajahnya. Aku tidak tahu. Kami tahu. Suara-suara lain mulai terdengar. Puluhan arwah berbicara bersamaan. Kami tahu. Kami tahu. Kami tahu. Dan jauh di kedalam hutan Kalipati, di bawah pohon beringin tua tempat perjanjian dibuat, dua mata merah menyala perlahan dalam kegelapan, menunggu, mengawasi, dan bersiap menyambut kedatangan Raka untuk pertama kalinya. Malam bulan mati akhirnya tiba. Tidak ada cahaya bulan di langit, tidak ada bintang, hanya hamparan awan hitam yang menutup seluruh cakrawala, seolah langit sendiri menolak menyaksikan apa yang akan terjadi malam itu. Sejak sore, angin bertiup tidak biasa. Pepohonan bergoyang meski udara terasa begitu berat dan pangap. Burung-burung menghilang dari langit. Anjing-anjing desa melolong tanpa henti ke arah hutan Kalipati. Warga desa memilih menutup pintu rumah mereka lebih awal. Entah mengapa, semua orang merasakan firasat buruk yang sulit dijelaskan. Sementara itu, di rumahnya yang sunyi, Raka berdiri di tengah ruang tamu. Di hadapannya terdapat koper berisi seluruh uang yang berisi ia kumpulkan. Sejak perjanjian itu dibuat, uang hasil kemenangan, uang yang
terasa seperti kutukan. Mobilnya telah dijual, perhiasannya telah dilepas, segala bentuk kemewahan yang pernah ia dibanggakan telah ia lepaskan. Sesuai pertunjukan dalam buku tua milik Mbah Wiryo, semua harus dikembalikan, semua harus ditinggalkan, karena tidak ada satupun yang benar-benar menjadi miliknya. Raka memandang sekeliling rumah untuk terakhir kali. Rumah yang hampir kini hilang karena judi. Rumah yang kemudian diselamatkan oleh kekuatan yang salah. Matanya berkaca-kaca. Jika saja ia bisa mengulangi waktu, jika saja ia berhenti berjudi bertahun-tahun lalu, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Namun penyesalan selalu datang terlambat. Tepat pukul 11 malam, Raka melangkah maju menuju hutan Kalipati. Di kejauhan, petir menyambar tanpa suara. Kabut tebal mulai turun menyelimuti jalan desa. Setiap langkah terasa lebih berat daripada sebelumnya. Namun kali ini ia tidak datang karena keserakahan. Ia datang untuk menghadapi akibat dari pilihannya sendiri. Semakin dekat dengan hutan, semakin dingin udara di sekitarnya. Bahkan napasnya mulai terlihat seperti asap putih. Ketika akhirnya ia tiba di batas hutan, suara-suara aneh langsung terdengar dari dalam kegelapan. Bisikan, tangisan, tawa pelan yang terdengar sangat jauh. Raka menggenggam senter dan melangkah masuk. Hutan Kalipati terasa berbeda malam itu. Jauh lebih gelap, jauh lebih hidup. Pohon-pohon tua berdiri seperti sosok raksasa yang sedang mengawasi. Kabut bergerak perlahan di antara batang-batang pohon, kadang membentuk wajah-wajah manusia yang kemudian menghilang. Saat Raka berjalan semakin dalam, suara langkah kaki mulai terdengar di belakangnya. Tok, tok, tok. Namun ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Lalu suara lain muncul dari samping, kemudian dari depan, kemudian dari segala arah. Seolah ratusan orang sedang berjalan mengelilinginya. Jantungnya berdegup keras, tetapi ia tidak berhenti. Ia terus berjalan menuju pohon beringin raksasa di jantung hutan, tempat semuanya dimulai. Akhirnya ia tiba. Pohon itu masih berdiri di megah. Akar-akarnya menjulur seperti ular raksasa, cabang-cabangnya menutupi langit, dan di bawahnya terdapat lapangan kecil yang diselimuti kabut hitam. Namun kali ini Raka tidak sendirian. Puluhan sosok berdiri mengelilingi pohon. Mereka diam, tidak bergerak. Tubuh mereka pucat, mata mereka kosong. Arwah-arwah para korban, korban yang pernah membuat perjanjian sama seperti dirinya, korban yang gagal melarikan diri. Di antara mereka, Raka melihat Denny, melihat wajah-wajah yang pernah dikenalnya. Mereka semua menatapnya tanpa ekspresi. Kemudian tanah mulai bergetar, kabut bergerak liar, udara menjadi sangat dingin, dan dari balik akar beringin muncul sosok yang telah lama ditakutinya. Penguasa Kalipati, tubuh tinggi berjubah hitam, wajah membusuk, mata merah menyala seperti bara api. Senyumnya membentang tidak wajar. Akhirnya kau datang. Suara itu menggema ke seluruh penjuru hutan. Raka berusaha tetap berdiri tegak. Aku datang untuk mengakhiri perjanjian ini. Makhluk itu tertawa. Suara tawanya membuat daun-daun berguguran dari pohon. Mengakhiri, ambil kembali semua yang pernah kau berikan. Raka melempar koper berisi uang ke hadapan makhluk tersebut. Aku tidak menginginkannya lagi. Mata merah itu menatap koper tersebut, lalu kembali menatap Raka. Kau terlambat. Tubuh Raka menegang. Maksudmu? Makhluk itu mengangkat tangannya. Kabut di sekitar mereka mulai berputar. Lalu muncul bayan-bayan mengerikan. Satu demi satu. Wajah Denny, wajah para korban, wajah orang-orang yang menderita sejak perjanjian dibuat. Semua ini sudah terjadi. Suara makhluk itu berbuah lebih berat, dan setiap penderitaan telah menjadi bagian dari perjanjian. Raka mengepalkan tangan. Aku tidak tahu. Kau tidak mau tahu. Kalimat itu menghantam hatinya lebih keras daripada apapun. Karena itulah kebenarannya. Ia tidak pernah peduli selama uang terus mengalir. Ia tidak pernah bertanya dari mana keberuntungan itu berasal. Keserakahannya telah membuatnya dirinya. Petir menyambar langit. Untuk pertama kalinya, Raka tidak lagi membela dirinya. Air mata mengalir di wajahnya. Kau benar. Makhluk itu terdiam. Raka menundukkan kepala. Aku tamak. Angin bertiup semakin kencang. Aku menghancurkan hidupku sendiri. Suara tangisan para arwah terdengar di sekitar mereka. Aku menyakiti orang-orang yang seharusnya kulindungi. Kabut mulai berputar lebih cepat. Raka mengangkat kepalanya.
tatapannya kini penuh penyesalan. Kalau memang harus ada yang membayar, ia menarik napas panjang. Biarkan aku yang membayarnya. Untuk pertama kalinya senyum makhluk itu menghilang. Dua mata merahnya menyala lebih terang. Apakah kau memahami arti ucapanmu? Raka mengangguk. Aku siap. Hutan mendadak berguncang hebat. Tanah retak. Akar-akar beringin bergerak seperti makhluk hidup. Jeritan para arwah memenuhi udara. Langit berubah merah gelap. Dan di tengah kacauan itu, penguasa Kalipati mengangkat kedua tangannya. Kau menyerahkan dirimu secara sukarela? Iya. Maka perjanjian akan diselesaikan. Kabut hitam meleset keluar dari segala arah, membungkus tubuh Raka. Rasa sakit luar biasa menghantam seluruh tubuhnya, seolah ribuan tangan tak terlihat sedang menarik jiwanya keluar. Raka berteriak, namun ia tidak melawan. Semua kesalahan ia berawal darinya, dan harus berakhir padanya. Beberapa hari kemudian, warga desa menemukan koper berisi uang di tepi hutan Kalipati. Tak ada pemiliknya, tak ada petunjuk. Hanya uang dan sebuah foto keluarga lama milik Raka. Di bagian belakang foto itu terdapat tulisan tangannya hampir pudar. Jangan pernah mencari jalan pintas menuju kekayaan, karena setiap hadiah yang datang ditarik kegelapan akan meminta balasan yang jauh lebih mahal. Sejak hari itu, keberuntungan-keberuntungan anak yang pernah terjadi di desa menghilang. Teror berhenti. Suara tangisan tidak pernah terdengar lagi. Namun legenda hutan Kalipati justru semakin terkenal. Orang-orang kembali menceritakan kisah tentang seorang penjudi yang menjual masa depannya demi kekayaan sesaat, dan tentang bagaimana keserakahan akhirnya membawanya menuju kegelapan yang tidak pernah bisa ia hindari. Hingga kini, para warga masih memperingatkan siapapun yang berani mendekat hutan Kalimati pada malam hari, karena beberapa orang mengaku pernah melihat sosok pria berdiri di bawah pohon beringin tua saat kabut turun. Sosok itu hanya diam menatap jalan setapak yang menuju ke dalam hutan, seolah sedang menunggu orang berikutnya yang datang membawa keputusan, menunggu seorang cukup tamak untuk menerima tawaran yang sama. Dan ketika angin malam berembus melalui pepohonan tua, terkadang terdengar bisikan samar dari dalam kegelapan. Setiap kemenangan memiliki harga. Tamat.